Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu bersama dan menyertai kami. Kami bersyukur untuk anugerah, penyertaan dan tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami, sehingga kami dapat melewati hari ini dengan kemenangan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam pernikahan, penting sekali untuk mengenal sifat hati dari calon pasangan hidup, agar tidak kaget ketika diresmikan sebagai suami dan istri. Khususnya tidak kaget bila ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan sifat yang ada. Kalaupun ternyata tidak sesuai dengan persepsi, maka adaptasi dan proses belajar untuk mengenali pasangan, serta perubahan sikap pribadi dapat terjadi agar pernikahan tetap langgeng. Berbicara tentang sifat, Tuhan punya sifat yang luar biasa. Kita perhatikan Mazmur 86 ayat 15 ini. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Dunia yang kita hidupi penuh dengan ketidakpastian dan orang-orang yang sering berubah-ubah. Tapi syukur karena di dalam Tuhan kita punya kepastian, sebab Tuhan tidak berubah. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Sifat Tuhan tetap sama dan tidak berubah. Kita mengerti satu kebenaran di sini tentang beberapa sifat Tuhan, yaitu Dia adalah penyayang, Dia adalah Allah yang pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih, dan setia. Sebagai Allah yang Maha Penyayang, Tuhan melihat kita dengan penuh belas kasihan, seperti seorang ayah yang baik yang penuh belas kasihan kepada anak-anaknya, atau seperti seorang ibu yang begitu menyayangi anak-anak yang dilahirkannya. Mana ada di dunia ini orang tua yang baik yang tidak berbelas kasihan kepada anak-anaknya. Setiap orang tua yang baik pasti akan menaruh belas kasihan kepada anak-anak yang mereka miliki dalam keluarga. Tuhan menyayangi kita lebih daripada orang tua lahiriah kita. Dia adalah Bapa yang baik, yang punya belas kasihan begitu luar biasa buat saudara dan saya. Sifat yang berikutnya dinyatakan dalam ayat ini adalah bahwa Tuhan adalah pengasih. Kasih Tuhan itu bukan karena kita layak untuk dikasihi, tapi karena Tuhan sendiri adalah kasih. Dan kasih-Nya itu Dia nyatakan, Dia buktikan dengan datang sebagai manusia dan berkorban untuk kita. Dia mengasihi kita ketika kita masih hidup dalam dosa, dan kasih-Nya itu tidak berubah. Dia tetap mengasihi kita, meskipun kita tidak mengasihinya. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, selalu ada bagi kita. Cuma masalahnya kita yang seringkali tidak mengasihi Tuhan. Sifat berikutnya yang dinyatakan di sini adalah Tuhan itu panjang sabar. Artinya adalah bahwa kesabaran Tuhan itu tidak habis bagi kita. Seperti perumpamaan anak yang hilang yang dinyatakan Tuhan Yesus. Anak yang hilang itu dinanti-nantikan dengan sabar oleh ayahnya. Dan ketika pulang, ayahnya memeluk dia, menerimanya dengan sukacita. Semua itu karena kesabaran
Dan ini menunjukkan akan sifat sabar dari Tuhan. Tuhan sabar kepada kita. Dia memberikan kita kemurahan. Dan satu lagi di sini dinyatakan sifat Allah, bahwa Dia berlimpah kasih dan setia. Kasih kesetiaan Tuhan bukan hanya sementara, saudara, tapi seterusnya dan selamanya. Bahkan dinyatakan bahwa kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Sifat kesetiaan Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah pada janjinya. Janjinya ya dan amin. Cuman masalahnya sekali lagi, kita yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sadari bahwa Tuhan, Allah kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia menyayangi kita. Dia begitu sabar terhadap kita. Dan Dia setia kepada kita. Mari responi kesetiaan dan kasih Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan setia kepadanya sampai akhir, sampai kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal, melihat Tuhan muka dengan muka dalam kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian, lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang maha baik, Engkau penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau selalu melimpahi kami dengan kasih dan kesetiaan-Mu. Ampuni kami yang seringkali berubah kasih dan berubah setia kepadamu. Kuatkan kami Tuhan untuk tetap teguh di dalam iman, kasih, dan kesetiaan kepadamu sampai akhir hidup kami di bumi ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang di rumah atau di rumah sakit. Lawatlah ya Tuhan, sempurnakan setiap organ tubuh yang sakit, dan berikan pemulihan, kesehatan dan kekuatan senantiasa. Bagi yang sedang dalam persoalan, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah dalam keluarga, rumah tangga dan berbagai persoalan lainnya, kami mohon lawatan dan pertolongan Tuhan, agar ada solusi dan jalan keluar mujizat yang dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.